Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz. Seperti yang Pak Ustadz jelaskan tadi mengenai kematian yang tidak bisa dicabut lewat apapun. Jadi pertanyaan saya, manusia itu yang mati itu apanya? Kok sampai bisa nggak bisa dicabut lewat ini lewat itu? Jadi yang mati itu apanya? Yang kedua, manusia itu kalau mati itu kemana? Jadi kalau kita mati itu kemana? Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, tapi pertanyaan saya lain dari tema yang diberikan oleh Pak Ustadz. Tapi yang saya tanyakan yaitu masalah sholat Pak Ustadz. Sholat ada, yang saya tanyakan itu ada dua Pak Ustadz. Ada orang sholat yang mengerjakan sholat bacaannya fasih dan benar, tapi secara mengerjakan tidak khusyuk. Yang kedua, ada seorang sholat bacaannya salah, tapi yang mengerjakan itu sangat-sangat khusyuk. Pertanyaan saya Pak, apakah kedua itu amal sholatnya akan diterima atau tidak? Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun, terima kasih. Ini pertanyaannya yang sangat super sekali. Cuman yang pertama tadi itu yang lebih luar biasa. Ada suara tapi nggak kelihatan orangnya di mana tadi. Ono suara rano wonge. Saya nggak lihat tadi. Tadi pertanyaan yang pertama ialah orang mati itu apa yang mati? Apanya yang mati? Ngoten nggih. Ini njaluk dijawab simpel kah dawa? Dawa ra sida ndelok bal engko. Simpel mawon nggih, mangke lengkape kersane diterangke Yai Mahfud ngoten nggih. Mangke tolong pertanyaannya sampai ke beliau. Jadi orang mati tadi kan di akhir keterangan diterangkan bahwasanya ketika nyawa itu tidak bisa dicabut, maka malaikat suruh mencatat nama Allah, Ismu Rabbi fi kafika. Catatlah nama Allah di telapak tanganmu dan perlihatkan kepada ruhnya orang mukmin. Maka nanti dia akan keluar lewat mulut. Kan seperti itu tadi.
Nah, yang mati apanya? Yang mati adalah jasadnya. Yang mati adalah nopo? Awak jasad. Yang mati adalah jasad. Ruh tidak akan mati. Itu yang poin pertama, nggih. Makanya nak panjang-panjang kersane dibahas kali mahfud selak ndelok bal nih, cepet. Itu yang pertama. Kantor ini sing simpel-simpel mawon. Nah, masalah ruh itu nanti akan hancur dan tidak tergantung amal ibadahnya. Tergantung amal ibadahnya. Saya bocorkan sedikit. Di sini ada yang hafal Al-Quran? Tidak ada, belum ada. Kok jenengan mawon ya? Orang yang hafal Al-Quran itu tubuhnya nanti tidak akan dimakan belatung, tidak akan dimakan cacing. Tapi jangan khawatir bahwasannya tubuh kita ini yang tidak hafal Al-Quran juga tidak akan dimakan cacing, tidak akan dimakan belatung, asalkan kita perbanyak sholawat atas baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memperbanyak bacaan sholawat, maka tubuhnya nanti tidak akan dimakan cacing, tidak akan dimakan belatung. Itu janji Rasulullah. Itu bonus sedikit tak tambah sedikit nih, nggak termasuk pertanyaan tadi. Terus yang kedua, ketika sudah mati, terus kemana? Ngoten nggih? Ini nih, simpel kah tuh? Simpel ya, simpel. Ini nak tak buka masa dia sampai jam 11 nggak rampung. Ruh ini prosesnya sebelum masuk di jasad seorang hamba ini sudah hidup duluan, yang mana di alam ruh. Anak rembukan apa iki, Pak? Anak rembukan sapi jeng-jeng mau nih ya. Iki lagi ngaji. Oh, ngaten. Jadi yang namanya roh ini tidak akan mati dikarenakan roh ini sudah hidup sebelum ditiupkan ke manusia. Ketika manusia ini di dalam kandungan ibu berumur 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepada si janin tersebut. Maka yang mana ruh ini dari alam ruh pindah ke alam rahim ibu. Habis alam rahim nanti pindah di alam dunia dengan kelahiran. Habis di alam dunia meninggal, terus kemana? Yaitu ke alam barzah. Yang mana alam barzah ini alam ketika kita menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya tubuh kita ini yang tadi sudah dikubur nanti akan dibangkitkan oleh Allah, akan disempurnakan lagi oleh Allah untuk memenuhi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Seperti itu. Bon, jelas Pak? Alhamdulillah. Mungkin nak kurang jelas sakit kalian bahaya Zainal. Bon cekap nggih, kalih nggih. Nah, yang setunggal wau. Yang nomor 2 tadi tak kira mau ceramah tadi. Salamnya kok luar biasa tadi. Wedi kalau. Ada 2 orang yang sholat. Yang pertama bacaannya fasih, tapi enggak khusyuk. Yang kedua bacaannya tidak fasih, tapi khusyuk. Terus pertanyaannya, apakah mana yang diterima? Ngoten lho. Apakah diterima atau enggak? Dua-duanya. Apakah diterima atau enggak? Masalah diterima dan tidaknya itu bukan manusia yang mengadili. Nggih napa nggih? Ketok kok kompak. Dikomando kali Mas Nono masalah. Cocok. Akan tetapi tak sukani tip. Tak tambah sedikit. Kalau senengane kan ngei tambahan sithik-sithik. Mau fasih, mau tidak, sholat jenengan sudah pasti diterima oleh Allah. Mau khusyuk mau tidak, sudah pasti diterima oleh Allah. Catatannya harus sholat berjamaah. Loh, rungokno. Harus sholat berjamaah. Dikarenakan apa?
Ketika ada orang sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini menurunkan malaikat. Wahai malaikat, lihatlah imamnya. Mbah Yai Zainal, itu sholatnya kiki khusuk bora. Nah, yang pertama imamnya sih, Mbah Imam ngerti. Lho sholat kok kelingan sapi ini ning ladang. Contoh nih Mbah Yai. Ya nak tenanan ya ora. Lapor, malaikatnya lapor kali Gusti Allah. Gusti, piye Mbah Zainal salat malah kelingan sapi ning ladang urung diretno mau. Jadi enggak khusuk salate, mboten Gusti. Medune. Turun lagi, kamu cari di soft yang pertama. Ada yang khusuk kah tidak? Cari soft yang pertama. Di satu persatu lapor Gusti Allah. Enggak ada ya Allah, enggak ada Gusti. Imamnya saja seperti itu, apalagi makmumnya gitu. Nyun sewu niki contoh mawon lho nggih. Engko nduk nengno kula, Mbak. Suruh turun lagi. Turun lagi malaikat, cari yang khusuk mana hambaku. Turun lagi, cari soft yang kedua, yang ketiga. Laporlah sama Gusti Allah. Lah jamaah ngarso iki salate iki ora khusuk kok Gusti. Cuman ngaji tok nak sing khusuk. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dikatakan Allah, apa yang disabdakan Allah? Biarpun mereka sholatnya tidak khusuk, entah imamnya kah jamaahnya, akan tetapi dia mau sholat berjamaah, sholatnya saya terima. Amin ya rabbal. Itulah fadilahnya sholat berjamaah. Kanton ninteni janjing sing jamaah kathah mboten ngoten nggih. Terutama yang tanya tadi sholat diterima dan tidaknya. Kalau mau terima ya harus jamaah gitu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.